Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dari kelompok 5 untuk pembahasan modul 6 yang beranggotakan Saya Iti Goiba, saya Puji Rahayu, dan saya Uci Martina. pada modul 6 ini kita akan membahas tentang Metode media dan pemanfaatan sumber belajar IPS SD kelas rendah. Setelah mempelajari modul ini, kita diharapkan membuat perencanaan pembelajaran pendidikan IPS Dan secara lebih khusus, Anda diharapkan memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan pengajaran IPS, menjelaskan ranah dan tingkatnya, membuat unit pembelajaran, yang keempat membuat rencana program pengajaran atau yang disebut juga RPP, yang kelima membuat pembelajaran tematik. Oke, baiklah. Untuk kegiatan belajar 1, kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran IPS serta rahna dan tingkatnya. Nah, di sini kita ada 3 ya pembahasannya. Yang pertama yaitu perencanaan pengajaran IPS, kemudian yang kedua ranah dan tingkatnya dalam pendidikan IPS SD, dan yang terakhir unit pembelajaran dalam IPS. Oke, untuk yang pertama, bagian A, perencanaan pengajaran IPS. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan adalah sesuatu yang dicapai di masa yang akan datang dan menggambarkan satu inovasi yang dibutuhkan manusia. Baiklah, di slide ini kita akan membahas tentang konsep perencanaan pengajaran IPS dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Di antaranya yaitu berdasarkan pengajaran sebagai teknologi, yang kedua yaitu perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem, kemudian perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin, yang keempat perencanaan pengajaran sebagai sains, kemudian perencanaan pengajaran sebuah proses, dan yang terakhir yaitu perencanaan pengajaran sebuah realitas. Oke, sekarang B yaitu ranah dan tingkatannya dalam pendidikan IPS SD. Oke, untuk ranah dan tingkatannya di sini terbagi menjadi 3 kategori dasar, yaitu ranah kognitif, yang kedua yaitu ranah afektif, kemudian yang terakhir ranah psikomotor. Oke, untuk ranah kognitif ada 6 kemampuan kognitif ya, diantaranya yaitu mengingat, memahami, aplikasi, analisa, sintesa, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, untuk ranah afektif di sini ada 5 tingkatan ranah ya. Yang pertama yaitu penerimaan, kedua respon, 3 penilaian, yang keempat pengorganisasian, dan yang terakhir yaitu karakteristik. Nah, ini kemudian ada ranah yang ketiga yaitu ranah terakhir ya, yaitu ranah psikomotor. Nah, perkembangan keterampilan psikomotor cenderung menjadi sebuah proses yang dipraktekkan dan diperhalus atau diperbaiki terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sampai tingkatan tertentu dikuasai dengan baik. Nah, untuk ranah ini biasanya kita melakukan keterampilan fisik dengan praktek langsung. Di bagian C adalah unit pembelajaran dalam IPS. Unit pembelajaran atau satuan
pembelajaran, model satuan pembelajaran adalah bagian dari persiapan pembelajaran dalam unit terkecil. Oke. Secara sistematis, rencana pembelajaran dalam bentuk satuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, materi pokok. Yang keempat, media. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran. Tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran meliputi ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kemudian penutup. Untuk kegiatan awal, yang pertama yaitu melaksanakan apersepsi, kemudian menciptakan kondisi awal pembelajaran. Yang B yaitu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti meliputi ada pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok, kemudian ada kegiatan belajar individual, dan yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran individual. Oke, yang C yaitu penutup. Nah, untuk penutup ini ada 5 ya. Ada 5 kegiatan, yaitu yang pertama yaitu melaksanakan penilaian akhir, kemudian melaksanakan kegiatan tindak lanjut, kemudian mengakhiri proses-proses pembelajaran. Yang keempat, menentukan jenis penilaian, dan yang terakhir yaitu sumber bahan. Untuk kegiatan belajar 2, yang akan kita bahas kali ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Unsur-unsur penting dalam rencana pengajaran adalah yang pertama, apa yang akan kita ajarkan. Yang kedua, bagaimana mengajarkannya. Yang ketiga, bagaimana mengevaluasinya. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang model persiapan mengajar. Model persiapan mengajar ada 2. Yang pertama, model ROPS dan model satuan pelajaran. Model yang pertama yaitu model ROPS. Langkah-langkah pada model ROPS yaitu yang pertama, review. Review dilakukan dalam waktu 1-5 menit. Yang kedua, overview. Overview dilakukan sekitar antara 2-5 menit. Yang ketiga, presentation. Pada tahap ini merupakan inti dari proses kegiatan belajar mengajar, karena guru sudah tidak memberikan lagi penjelasan-penjelasan singkat. Yang keempat, exercise, yaitu suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada siswa mempraktekkan apa yang telah mereka pahami. Yang kelima, summary, dimaksudkan untuk memperkuat apa yang telah mereka pahami dalam proses pembelajaran. Model persiapan mengajar yang kedua yaitu model satuan pelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan model satuan pelajaran? Model satuan pelajaran adalah bagian dari persiapan pembelajaran dalam unit yang terkecil. Sebenarnya, model satuan pelajaran ini sudah dibahas pada kegiatan yang pertama, yaitu pada pembahasan unit pembelajaran dalam IPS. Pada kegiatan pembelajaran 3, kita akan mempelajari tentang pembelajaran tematik. A. Pengertian dan ciri pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembelajaran. B. Karakteristik pembelajaran tematik.
Pada karakteristik pembelajaran tematik ini ada beberapa poin. 1. Berpusat pada siswa. 2. Memberikan pengalaman langsung. 3. Pemisahan mata pembelajaran tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 5. Bersifat fleksibel. 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. C. Implikasi pembelajaran tematik. Pada implikasi pembelajaran tematik terdapat 5 poin, yaitu implikasi bagi guru. 2. Implikasi bagi siswa. 3. Implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. 4. Implikasi terhadap pengaturan ruangan. Dan yang terakhir, kelima, implikasi terhadap pemilihan metode. D. Tahap persiapan pembelajaran tematik. Pada tahap persiapan pembelajaran tematik ini terdapat 4 poin. 1. Pemetaan kompetensi dasar. 2. Menetapkan jaringan tema. 3. Penyusunan silabus. Dan yang keempat, penyusunan rencana pembelajaran. E. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran tematik ada 3 poin, yaitu 1. Kegiatan pendahuluan. 2. Kegiatan inti. Dan yang ketiga, kegiatan penutup atau akhir dan tindak lanjut. Cukup sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.